Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bradley Adal Verbenya, NIT 2201-2270, Prodi D3 Aeronautika. Pada hari ini saya mau melakukan presentasi pada mata kuliah aerodinamika. Jadi, saya akan mempresentasikan mata kuliah aerodinamika tentang desain dan prinsip aerodinamika pada model pesawat glider OHLG dan glider rubber power pada kelas kelas F1 kategori B. Sebenarnya kalau kita bilang dari pesawat dua ini sebenarnya itu sama, cuman mereka berdua ini beda kategori aja. Kalau OLG kan dia F1 tapi dia kategori A. Cuman kalau rubber power itu dia kelas sama F1 tapi dia kategori B gitu. Cuman pada presentasi ini kita akan melakukan apa? Kita akan menjelaskan sedikit ya desain dan prinsip aerodinamikanya. Nah, sebelum kita jauh ke dalam pembahasan selanjutnya, kita harus tahu itu apa itu glider. Apa itu glider? Glider adalah pesawat tanpa mesin yang terbang dengan memanfaatkan gaya aerodinamika. Prinsip utamanya pesawat glider adalah menggunakan gaya lift yang dihasilkan oleh desain sayapnya untuk melawan gravitasi, memungkinkan pesawat meluncur di udara tanpa bantuan mesin. Glider dirancang sedemikian rupa untuk mengoptimalkan efisiensi penerbangan dan memanfaatkan arus udara seperti angin atau thermal. Thermal itu bisa dibilang kayak eh, arus udara hangat gitu ya, untuk memperpanjang durasi terbangnya. Nah, tujuan kita pada presentasi hari ini adalah kita harus memahami desain dan prinsip aerodinamika dari kedua model pesawat tersebut. Terus yang kedua, kita juga akan melakukan menganalisis persamaan dan perbedaan keduanya. Nah, selanjutnya adalah memahami desain dan prinsip aerodinamika dari kedua modelnya. Pesawat glider OHLG dan pesawat glider rubber power memiliki desain yang berbeda, tapi keduanya mengandalkan prinsip aerodinamika untuk terbang. OHLG diterbangkan dengan tangan dan memanfaatkan gaya angkat dari sayap. Sedangkan rubber power glider menggunakan tenaga dari pegas untuk memulai penerbangan. Kedua jenis pesawat glider ini, OHLG dan rubber power, memiliki desain dan prinsip aerodinamika yang unik, tetapi keduanya mengandalkan gaya angkat untuk terbang. Empat gaya utamanya adalah yang pertama, lift atau gaya angkat yang dihasilkan oleh sayap untuk melawan gravitasi. Yang kedua ada drag atau hambatan udara yang diturunkan dengan desain ramping. Terus yang ketiga ada weight atau gaya berat yang ditekan seminimal mungkin menggunakan bahan ringan. Bahan ringan itu yang biasanya kita gunakan itu seperti kayu balsa, styrofoam, itu yang paling ringan ya. Tapi yang paling sering digunakan itu eh, kayu balsa dengan ketebalan 3 mili ya. Terus ada truss atau gaya dorong. Untuk OHLG-nya sendiri itu dia gaya dorongnya itu dia dihasilkan awalnya itu dari tangan. Jadi kita melempar gitu. Nah, terus kalau rubber powered itu dia dorong awalnya dari baling-baling yang elastis. Jadi kalau rubber powered itu dia kayak menggunakan propeller, tapi dia menggunakan tenaga karet juga gitu. Jadi nanti propeller itu kita putar biar karetnya di dalam itu ikut berputar juga gitu. Nah, habis itu nanti kita lepas, otomatis akan propellernya akan berputar. Nah, dari situ terus rubber powerednya itu dorongan awalnya itu dari baling-baling. Nah, desain dan prinsip aerodinamika pada OHLG. OHLG adalah jenis pesawat model yang dirancang untuk diluncurkan dengan tangan di area yang terbuka. Desainnya memprioritaskan efisiensi aerodinamika untuk mencapai durasi dan jarak terbang yang maksimum. Prinsip aerodinamikanya adalah yang pertama, gaya angkat atau lift.
Sayap dirancang dengan airfoil sederhana yang menghasilkan gaya angkat optimal pada kecepatan rendah. Profil sayap biasanya terbentuk chamber atau semi-symmetrical. Terus yang kedua adalah koefisiensi seret rendah. Itu adalah desain pesawat yang meminimalkan hambatan udara, menggunakan ujung sayap melengkung atau bentuk taper untuk mengurangi forex tip. Terus yang ketiga adalah stabilitas. Kombinasi ekor horizontal stabilizer dan ekor vertikal stabilizer memberikan keseimbangan dan arah stabil selama penerbangan. Terus yang keempat adalah glider rasio. Rasio kecepatan maju terhadap kecepatan turun dioptimalkan agar pesawat meluncur lebih jauh. Karakteristik desainnya. Yang pertama itu ada sayap. Bahan fuselage ekor. Nah, kalau sayap itu lebar sayap cukup besar dengan panjang aspek tinggi untuk meningkatkan efisiensi gliding. Untuk bahannya sendiri dia itu bahan ringan seperti balsa, wood untuk mengurangi bahan, tetapi tetap cukup kuat untuk menahan tekanan yang saat diluncurkan. Terus ada fuselage ramping untuk mengoptimalkan hambatan udara. Terus ekor biasanya didesain ekor T atau V untuk keseimbangan aerodinamikanya. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu pesawat glider OHLG bekerja dengan memanfaatkan prinsip aerodinamika untuk terbang setelah diluncurkan dengan tangan. Saat pesawat diluncurkan, kecepatan awal yang diberikan menghasilkan aliran udara di sekitar sayap yang memiliki desain aerodinamis dengan rasio aspek yang sangat tinggi untuk memaksimalkan gaya angkat. Perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap menciptakan gaya angkat yang mengangkat pesawat ke udara, sehingga drag yang dihasilkan oleh bentuk pesawat berusaha menariknya kembali ke tanah. Desain stabilizer membantu menjaga stabilan selama penerbangan, dan pesawat akan terus terbang hingga kehilangan kecepatan dan tinggi sebelum akhirnya mendarat dengan lembut. Jadi kalau kita lihat ya, kemarin itu saya melakukan percobaan juga ya. Saya buat pesawat glider. Gambarnya itu seperti ini. Ini adalah glider yang saya desain kemarin. Terus saya melakukan analisis juga pada aplikasi XF kemarin itu saya lupa juga namanya. Ini, tapi di sini pesawat glidernya itu saya menggunakan naca. Jadi kalau pesawat glider itu kita juga harus menggunakan nacanya juga. Jadi berbahas tentang naca itu ada dua jenis, ada yang 5 digit, 4 digit gitu. Tapi untuk yang kemarin itu saya melakukan desainnya itu nacanya itu 3306 gitu. Jadi itu kalau dibilang naca yang kemarin saya buat itu, nacanya itu lumayan bagus ya. Oh, memiliki performa tinggi. Nah, seperti ini. Oke, next. Nah, desain dan prinsip aerodinamika pada glider rubber power. Kalau tadi kan OHLG, sekarang kita masuk di glider rubber power. Prinsip kerjanya. Prinsip kerja pesawat tenaga karet yaitu pita karet dilipat menjadi 4 dengan satu ujung di belakang. Dikaitkan dengan pengait tetap dan ujung di depannya terkait dengan sumbu propeller. Untuk menghasilkan tenaga, karet ini diputar sesuai desain model pesawatnya dan kemudian dilepaskan guna memutar propeller. Putaran propeller ini menghasilkan gaya untuk mendorong pesawat bergerak ke depan. Harus hati-hati karena kebanyakan putaran menyebabkan ketegangan karet yang dapat membuat badan pesawat menjadi melengkung. Lengkungan badan pesawat mengubah sudut bidang kendali horizontal dan vertikal. Putaran karet ini sebagai tenaga kinetik yang disimpan menjadi energi potensial atau elastik potensial energi, dan merubah energi potensial ini menjadi energi kinetik dan memutar propeller. Jadi kalau misalnya kita mendesain pesawat glider ini, rubber powered ini, jadi untuk memutar eh, karetnya tadi itu, pitanya itu jadi jangan terlalu jangan terlalu kencang. Bisa jadi nanti itu badannya itu dia akan melengkung gini. Dari awalnya lurus karena kita memutar
pita karetnya yang ada di bawah ini, dia akan melengkung gini, jadi akan mengurangi bidang kendalinya, entah itu horizontal atau vertikalnya. Nah, untuk prinsip aerodinamika, sama ya, gaya angkat setelah pesawat diluncurkan, gaya angkat dihasilkan oleh sayap. Saat terbang bergerak maju seperti OLG, perbedaan tekanan di atas dan di bawah sayap menciptakan gaya angkat. Tenaga dari Tenaga dari pegas karet. Pegas karet yang diputar memberikan energi potensial yang diubah menjadi energi kinetik saat dilepaskan. Energi ini digunakan untuk memutar propeller, memberikan dorongan awal yang diperlukan untuk terbang. Untuk gaya drag, seperti OHLG, rubber power juga harus meminimalkan drag untuk meningkatkan koefisiensi penerbangan. Desain aerodinamis yang baik sangat penting untuk memastikan pesawat dapat terbang jauh setelah dorongan awalnya. Terus ada kestabilisan dan kontrol. Kestabilisan dan kontrol juga penting dalam rubber power glider. Desain sayap stabilizer dapat membantu menjaga pesawat tetap stabil selama penerbangan. Dan kontrol dapat dilakukan melalui penyesuaian pada stabilizer atau sayap. Terus ada karakteristik desain. Baling-baling didesain ringan dan aerodinamis untuk ukuran dan pitch yang sesuai untuk memanfaatkan energi dari karet secara efisien. Terus ada sayap. Profil sayap biasanya lebih tebal dibandingkan atau di bagian depan untuk meningkatkan gaya angkat. Fuselage memiliki ruang untuk memasang karet elastis yang digulung. Terus ada ekor sama seperti OHLG dirancang untuk stabilitas penerbangan. Nah, seperti ini modelannya gambarnya. Jadi kita bisa lihat. Jadi itu sayapnya dia tuh lebih tebal ya. Nah, inti penjelasan singkat mengenai gambar dan prinsip aerodinamikanya. Itu penjelasannya mana tadi? Ini. Grafik gaya aerodinamika lift versus drag. Ini untuk glider OHLG. Gaya angkat awalnya besar karena kecepatan tinggi dari peluncuran tangan. Setelah mencapai puncak lintasan, gaya angkat stabil saat meluncur dengan kecepatan menurun. Sedangkan rubber power glider, grafik gaya aerodinamikanya lift versus drag itu yang pertama, kecepatan meningkat secara berlahan selama baling-baling berputar, menciptakan gaya angkat moderat. Terus yang kedua, ketika baling-baling berhenti, kecepatan berkurang dan gaya angkat menurun secara bertahap. Terus kurva kecepatan versus angkat. Untuk glider OHLG, gaya angkat awalnya besar karena kecepatan tinggi dari peluncuran tangan. Yang kedua, setelah mencapai puncak lintasan, gaya angkat stabil saat meluncur dengan kecepatan menurun. Sedangkan power glider, kecepatan meningkat secara berlahan selama baling-baling berputar, menciptakan gaya angkat dan moderat. Ketika baling-baling berhenti, kecepatan berkurang dan gaya angkat menurun secara bertahap. Grafik sudut serang versus koefisiensi lift drag. Performa terbaik pada sudut serang kecil hingga sedang. Jika sudut serang terlalu besar, stall gagal angkat terjadi menyebabkan penurunan mendadak pada CL. Sedangkan power rubber glider membutuhkan sudut serang lebih tinggi untuk menghasilkan gaya angkat yang cukup. Pada sudut serang tinggi, hambatan lebih dominan membuat desain kurang efisiensi di fase peluncurannya. Untuk grafik energi dan potensial kinetiknya juga, untuk glider OHLG, energi potensial maksimum di puncak lintasan setelah peluncuran. Energi potensial dikonversi menjadi energi kinetik saat meluncur turun dengan
eksponensial dikali pada ketinggian. Untuk power glidernya itu dia dimulai dari energi kinetik tinggi dari putaran baling-baling, yang kemudian berubah menjadi energi potensial saat mencapai puncak lintasan. Terus yang kedua itu setelah energi kinetik dan potensial menurun secara bertahap selama fase peluncuran. Gitu. Nah, untuk tabel perbandingan dari kedua jenis glidernya adalah yang pertama itu ada 3 aspek OHLG glider power rubber. Untuk aspeknya sendiri dari tenaga, OHLG manual diluncurkan dengan tangan. Sedangkan rubber power dia itu menggunakan karet elastis sebagai energi mekaniknya. Terus aspek selanjutnya adalah kompleksitas. Untuk OHLG-nya sendiri itu dia relatif sederhana. Untuk glider powernya itu lebih kompleks karena melibatkan baling-baling. Nah, selanjutnya ada durasi terbang. Untuk OHLG-nya itu dia bergantung pada ketinggian awal. Nah, sedangkan power rubber dia itu lebih lama karena ada fase yang namanya power. Menggunakan baling-baling propeller ya. Terus aspek terakhir adalah kecepatan. Untuk OHLG-nya itu dia lebih rendah, sedangkan glider rubber powernya itu dia lebih tinggi saat fase power. Nah, jadi selanjutnya adalah kita akan menganalisis persamaan dan perbedaan keduanya. Analisis persamaan dan perbedaan antara model pesawat glider OHLG dan rubber power glider. Persamaannya yang pertama dari prinsip aerodinamikanya. Keduanya memanfaatkan prinsip aerodinamika yaitu gaya angkat lift, gaya berat, gaya hambat, dan gaya dorong atau thrust. Yang kedua adalah sayap dirancang dengan profil aerodinamis untuk menghasilkan gaya angkat yang cukup dan mengurangi hambatan udara. Untuk persamaan selanjutnya adalah komponen utamanya. Yang pertama, kedua model memiliki sayap, fuselage atau badan pesawat, dan stabilizer horizontal dan vertikal yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan arah penerbangan. Terus persamaan selanjutnya adalah ada bahan. Bahan yang pertama itu sama-sama menggunakan bahan ringan seperti kayu balsa, foam, atau plastik untuk memaksimalkan efisiensi penerbangan. Jadi tadi saya sudah bilang di awal, dia menggunakan kayu balsa karena sifatnya kayu balsa itu bisa kita bilang sangat ringan dan kuat. Terus yang persamaan selanjutnya adalah kondisi lingkungan. Keduanya tergantung pada kondisi lingkungan seperti angin atau arus udara panas, thermals ya, untuk memperpanjang durasi terbang. Untuk prinsip aerodinamika. Aerodinamika pada kedua model glider OHLG didasarkan dan apa ya? Oh, dari kedua model ya ini sebenarnya. Dari kedua model OHLG dan rubber power didasarkan pada interaksi antara 4 gaya utama dan dalam penerbangan, yaitu gaya angkat, berat, hambatan, dan gaya dorong. Untuk yang pertama gaya angkat atau lift. Gaya angkat adalah gaya yang memungkinkan pesawat melawan gravitasi dan tetap melayang di udara. Asal gaya angkat. Gaya angkat dihasilkan oleh perbedaan tekanan udara antara bagian atas dan bawah sayap. Hal ini terjadi karena profil sayap airfoil didesain untuk aliran udara di atasnya bergerak lebih cepat dibandingkan di bawah, menciptakan tekanan rendah di bagian atas dan tekanan tinggi di bagian bawah. Penerapan pada glider. Pada OHLG, desain sayap dengan sedikit lingkungan atau airfoil chamber digunakan untuk menghasilkan gaya angkat yang cukup saat diluncurkan dengan tangan. Sedangkan pada rubber power glider, gaya angkat ditingkatkan dengan sayap yang lebih tebal di bagian depan atau leading edge.
untuk memaksimalkan durasi terbang setelah dorongan baling-baling habis. Jadi ketika power power glidernya ini, rubber power glider ini baling-balingnya telah berhenti, dia masih bisa terbang gitu, masih bisa terbang. Beda dengan glider. Glider kan kalau kita lempar dia akan terbang, habis itu turun. Beda dengan rubber power gitu. Nah, prinsip aerodinamikanya yang pertama itu gaya berat juga. Selanjutnya, gaya berat. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang menarik pesawat ke bawah. Faktor berat. Jadi, berat pesawat bergantung pada material yang digunakan, seperti kayu balsa, foam yang dipilih karena ringan tetapi kuat. Penerapan pada glider. Pada kedua model glider, berat dijaga seminimal mungkin agar gaya angkat mampu melawan gravitasi dengan lebih efisien. Terus selanjutnya adalah gaya hambat atau drag. Hambatan adalah gaya yang melawan gerakan pesawat melalui udara. Sumber hambatan. Hambatan terjadi karena gesekan antara permukaan pesawat dengan udara dan karena tekanan yang menumpuk di depan badan pesawat. Untuk penerapan pada glidernya, pada WHLG, hambatan meminimalkan melalui desain yang ramping dengan permukaan yang halus. Sedangkan pada rubber power glider, hambatan tambahan berasal dari baling-baling yang berputar sehingga bentuk sayap dan badan pesawat dirancang untuk mengurangi efek hambatan tersebut. Terus terakhir adalah gaya dorong prinsipnya. Gaya dorong. Gaya dorong adalah gaya yang mendorong pesawat maju melalui udara. Sumber gaya dorong. Pada OLG, dorongan dihasilkan dari kekuatan tangan saat peluncuran glider pada sudut tertentu. Sedangkan rubber power glider, dorongan dihasilkan dari energi elastis pada karet yang memutar baling-baling, yang menciptakan dorongan awal yang cukup untuk mencapai ketinggian tertentu selama meluncur. Efisiensi dorongan. Rubber power glider memiliki dorongan yang lebih stabil selama baling-baling masih berputar, sedangkan OLG hanya mengandalkan momentum awalnya. Dorongan awal. Torok aerodinamika. Tambahnya apa? Faktor yang mempengaruhi. Jadi selanjutnya itu ada faktor tambahan yang mempengaruhi aerodinamika. Yang pertama itu stabilitas. Kedua, glider menggunakan stabilitas horizontal dan vertikal di bagian ekor untuk menjaga keseimbangan dan arah penerbangan. Stabilizer membantu mengurangi osilasi atau pergerakan tidak stabil selama meluncur. Terus yang kedua adalah sudut serang, angle of attack.
Sudut antara sayap dan aliran udara menentukan berapa besar gaya angkat yang dihasilkan. Sudut serang terlalu besar dapat menyebabkan stall atau kehilangan gaya angkat. Oh, ini sering terjadi ya kalau di glider tuh. Kemarin tuh saya buat glider Nacha 3306. Itu dia pas saya melakukan analisis itu, dia itu sudut serangnya besar sekali. Pas saya aplikasikan, saya buat, ternyata benar. Dia cepat stall, kehilangan daya angkat. Pengaruh lingkungan, glider memanfaatkan arus udara termas atau angin untuk memperpanjang durasi terbang. Kesimpulan, prinsip aerodinamika pada kedua model glider bertujuan untuk mengoptimalkan gaya angkat dan meminimalkan gaya berat serta hambatan. Sumber gaya dorong berbeda antara dari kedua model HLG mengandalkan kekuatan dari tangan, sedangkan rubber power glider menggunakan energi elastis pada karet. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, desain glider dapat disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan durasi penerbangan. Durasi penerbangan. Faktor yang mempengaruhi durasi. Sebentar ya. Kondisi lingkungan. Durasi penerbangan untuk pesawat glider OHLG. Durasi penerbangan OHLG sangat bergantung pada kecepatan awal, sudut peluncuran, desain aerodinamis, dan kondisi lingkungan. Durasi rata-rata penerbangan OHLG biasanya berlangsung sekitar 10 sampai 30 detik tergantung pada efisiensi peluncuran dan penggunaan arus. Jika operator mahir dan kondisi angin mendukung, durasi dapat diperpanjang hingga lebih dari 1 menit, sehingga memanfaatkan atau termas. Oh, iya benar. Jadi kalau sebenarnya kita menerbangkan OHLG itu enggak sembarangan ya. Jadi kalian juga harus mahir. Jadi kalau kalian lemparnya asal-asalan, ya pasti nanti dia terbangnya itu ya paling lambat berapa sih? 10 detik. Ya paling tinggi 30 detik. Kalau misalnya anginnya bagus, tamalnya bagus, mungkin 1 menit lah paling lama tuh. Faktor yang mempengaruhi ketinggian awal. Semakin tinggi pesawat dilempar, semakin lama durasi penerbangan karena pesawat memiliki lebih banyak waktu untuk meluncur. Jadi kalau misalnya kita melakukan penerbangan pada glider, kita lempar, dia harus tinggi biar durasinya makin lama. Yang kedua adalah desain sayap. Sayap yang lebih panjang dan memiliki profil chamber atau melengkung membantu menghasilkan gaya angkat lebih besar dan memperlambat maju penurunan pesawat.
kondisi lingkungan. OHLG dapat memanfaatkan angin atau arus udara hangat untuk perpanjang waktu melayang. Batas durasi. Setelah kecepatan awal dari peluncuran habis, pesawat hanya bisa mengandalkan gaya angkat untuk melawan gravitasi. Durasi penerbangan sangat terbatas jika tidak ada faktor mendukung eksternal atau terbatas. Jadi ini adalah durasi penerbangan ya, pada glider. Udah ada durasi rata-rata, faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor yang mempengaruhi ada berapa nih? Ada 3 ya. Ketinggian awal, desain sayap, kondisi lingkungan, dan batas durasi. Kondisi lingkungan ya harusnya masuk ya, karena kondisi lingkungan atau sekitar itu karena dia juga dapat mempengaruhi penerbangan gitu. Karena OHLG juga itu dia memanfaatkan angin yang kencang dan arus udara hangat. Untuk selanjutnya adalah durasi penerbangan pada glider rubber power. Durasi penerbangan rubber power glider lebih lama dibandingkan OHLG karena dapat membuat dorongan atau bukan membuat ya, mendapat tambahan dorongan dari baling-baling yang digerakkan oleh karet elastis. Durasi rata-rata biasanya berlangsung antara 20 detik hingga beberapa menit, tergantung pada jumlah putaran karet, sehingga pesawat dalam kondisi dan kondisi lingkungan. Desain pesawat dan kondisi lingkungan. Oke. Dengan desain yang dan teknik optimasi yang baik, durasi penerbangan dapat diperpanjang hingga lebih dari 5 menit. Jadi kalau misalnya rubber power ini dia tergantung dari jumlah putaran karetnya itu. Jadi kalau dia semakin banyak, berarti dia bisa terbang lama. Mungkin dia sekitar 20 detik hingga lebih 5 menit. Sesuai dengan desain pesawatnya dan kondisi lingkungan. Oke. Desain teknik optimisasi yang baik. Faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama itu energi elastis pada karet. Terus yang kedua desain baling-baling. 3 paduan dorongan dan meluncur. Yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Energi elastis pada karet. Jumlah putaran karet menentukan berapa lama baling-baling akan berputar dan memberikan dorongan. Jadi kalau misalnya kita menjumlahkan putaran karetnya itu, jadi semakin banyak putaran karetnya itu, semakin lama putaran baling-balingnya juga akan berputar dan memberikan dorongan. Nah, dari dorongan itu dia akan terbang lebih lama, tergantung dari putaran karetnya. Desain baling-baling. Efisiensi baling-baling mempengaruhi kecepatan dan stabilitas dorongan, yang pada akhirnya menentukan durasi penerbangan. Paduan dorongan dan meluncur. Setelah energi elastis habis, pesawat akan meluncur seperti OHLG. Desain aerodinamis menjadi penting untuk memaksimalkan fase meluncur ini. Kondisi lingkungan. Sama seperti OHLG, rubber power glider dapat memanfaatkan thermals untuk memperpanjang durasi terbang.
atas durasi. Durasi penerbangan sangat bergantung pada kapasitas karet elastis dan efisiensi desain baling-baling. Setelah karet berhenti memutar baling-baling, pesawat ini hanya mengandalkan gaya angkat. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi durasi ya untuk rubber powered glider. Jadi ada 4, yaitu energi elastis pada karet, desain baling-baling, perpaduan dorongan dan meluncur, kondisi lingkungan juga. Kompleksitas penerbangan. Ini untuk glider OHLG ya. Kompleksitas penerbangan OHLG relatif rendah karena tidak melibatkan mekanisme tambahan. Oh ya, kalau rubber powered dia itu melibatkan mekanisme tambahan tuh kayak seperti propeller gitu ya. Kesederhanaan desain OHLG hanya terdiri dari sayap, badan pesawat, fuselage atau dan stabilizer. Tidak memerlukan komponen mekanisme seperti baling-baling atau sistem elastis. Oke. Terus faktor yang menambah kompleksitas, teknik peluncuran, stabilitas, dan kondisi lingkungan. Operator harus memahami sudut peluncuran, kekuatan lemparan, dan kondisi angin untuk mencapai hasil yang baik. Stabilitas. Desain stabilitas harus optimal untuk menjaga pesawat tetap meluncur lurus tanpa berputar atau menukik tajam. Kondisi lingkungan. Operator harus memanfaatkan angin atau arus udara yang baik, karena penerbangan sepenuhnya tergantung pada kondisi eksternal setelah peluncuran. Terus untuk rubber power glider, kompleksitas penerbangan rubber power glider lebih tinggi karena melibatkan mekanisme tambahan berupa baling-baling yang digerakkan oleh karet elastis. Komponen tambahan. Rubber power glider dilengkapi dengan sistem elastis karet dan baling-baling yang memerlukan perawatan serta perhitungan putaran karet. Faktor yang mempengaruhi ada 4. Yang pertama, perhitungan energi elastis. Operator perlu menghitung jumlah putaran karet yang optimal untuk menghasilkan gaya dorong yang cukup tanpa merusak mekanisme. Oke, benar. Jadi kalau kita melakukan putaran karet ini, jadi kita harus ada perhitungannya ya, biar badannya itu enggak melengkung gitu, tanpa merusak mekanisme lainnya. Terus yang kedua adalah desain baling-baling. Desain baling-baling harus tepat untuk menghasilkan thrust yang efisiensi tanpa menambah hambatan. Pindahan fase. Setelah energi elastis habis, pesawat harus dapat meluncur dengan stabil, sehingga desain aerodinamis sangat penting. Jadi pas putaran propellernya itu habis, dia akan tetap terbang turun yang stabil ya. Jadi dia nggak habis putarannya habis, dia langsung anjlok jatuh, enggak. Kondisi lingkungan. Sama seperti OHLG, pemanfaatan thermal atau angin menjadi kunci untuk memperpanjang durasi penerbangan. Power glider. Perbandingan durasi dan kompleksitas penerbangan.
Di sini ada beberapa aspeknya, ada 4. Durasi penerbangan, sumber daya dorong, kompleksitas desain, kesulitan operasi. Untuk yang pertama, durasi penerbangan WHLG 10-30 detik. Dapat lebih lama jika memanfaatkan thermal. Sedangkan rubber power glider dia 20 detik hingga beberapa menit, tergantung pada putaran karet. Jadi perbedaannya ya, sangat terlihat sekali. Jadi kalau LG itu dia dapat lebih lama jika dia memanfaatkan thermal atau udara hangat, harus udara hangat. Sedangkan kalau power glider itu, rubber power glider 20 detik tergantung putaran karetnya. Jadi kalau rubber power itu dia harus dihitung juga ya putaran karetnya, nggak salah-salah. Untuk sumber dorongan atau teras, WHLG itu dia murni dari lemparan tangan. Sedangkan rubber power glider kombinasi dorongan baling-baling dan fase meluncur. Jadi kalau sebenarnya rubber power itu dia juga memerlukan fase meluncur ya. Jadi pas kita putar, jadi kita harus lempar juga gini. Gitu. Kompleksitas desain sederhana, tidak memerlukan mekanisme tambahan. Jadi kalau OLK-nya dia cuma membutuhkan wing aja, wing sama apa? Stabilizer. Stabilizer horizontal dan vertikal. Cuman itu, nggak ada mekanisme tambahan seperti apa baling-baling kayak rubber power glider, enggak. Cuma kalau hal gitu dia juga ada tambahan mekanisme biasanya tuh. Ada yang namanya tuh tambahan menitnya. Jadi tuh dia ada mekanisme tambahannya. Jadi itu bisa disetting beberapa menit. Biasanya ada itu. Dulu pas saya SMK itu ada, pernah diperlihatkan. Jadi di glider itu bisa ditambahkan mekanisme tambahan atau menit terbangnya. Jadi kalau menitnya udah habis, otomatis itu sayapnya akan terlipat gini. Jadi pesawatnya akan jatuh. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk rubber power glider itu dia kompleks melibatkan mekanisme elastis seperti baling-baling. Jadi dia ada tambahan propeller gitu ya. Kesulitan operasi. Untuk WLG-nya tergantung pada teknik peluncuran. Rubber power membutuhkan pengaturan karet dan baling-baling yang tepat. Kalau LG itu kalau kita melemparnya asal-asalan, ya pasti terbangnya juga nggak nggak bagus gitu. Jadi dia akan terbang paling sebentar aja tuh. Nah ini adalah perbedaan. Ada beberapa aspek nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 aspek perbedaan. Metode dorongan, durasi terbang, desain baling-baling, kompleksitas desain, kecepatan awal, fokus penggunaan. Metode dorongan diluncurkan dengan tangan pada tujuan optimal. Rubber power glider menggunakan tenaga dari karet elastis yang memutar baling-baling. Durasi terbang pada WLG tergantung pada ketinggian dan kecepatan awalnya. Sedangkan rubber power glider lebih lama karena mendapatkan dorongan tambahan dari baling-baling. Desain baling-baling untuk WLG-nya tidak memiliki baling-baling. Kalau rubber power dia dilengkapi baling-baling untuk menghasilkan gaya teras kayak dorong.
Kompleksitas desain. Desain lebih sederhana, hanya fokus pada struktur dasar glider. Desain untuk rubber pole glider. Desain lebih kompleks karena memerlukan mekanisme elastis untuk baling-baling. Kecepatan awalnya relatif rendah karena bergantung pada kekuatan tangan. Sedangkan rubber power glider lebih tinggi selama baling-baling masih berputar. Jadi dia kalau berputar terus dia akan semakin tinggi. Untuk rubber power glider. Kalau LG dia rendah karena bergantung pada kekuatan tangan. Jadi sangat berbeda ya. Untuk kecepatan awal relatif rendah karena bergantung pada kekuatan tangan. Lebih tinggi selama baling-baling masih berputar. Fokus penggunaan. Ini aspek yang terakhir. Biasanya digunakan untuk latihan dasar aerodinamika. Sedangkan rubber power glider cocok untuk eksperimen teknis atau kompetisi durasi penerbangan. Ini adalah perbedaannya dari segi aspeknya juga ada 6 tuh. Ada metode dorongan, durasi terbang, durasi baling-baling, desain baling-baling, kompleksitas desain, kecepatan awal, dan fokus penggunaan. Metode dorongan diluncurkan dengan tangan pada sudut optimal durasi terbang. Desain baling-baling tidak memiliki baling-baling. Kompleksitas desain. Kesimpulan meski tinggal. Oke, untuk kesimpulan, meskipun kedua model glider memiliki tujuan yang sama, yaitu terbang tanpa mesin, cara mereka mencapai penerbangan dan desainnya berbeda. OLG lebih sederhana dan bergantung pada teknik peluncuran manual. Sedangkan rubber power glider menggunakan mekanisme elastis untuk memberikan dorongan tambahan. Pemilihan model tergantung pada kebutuhan apakah untuk belajar dasar aerodinamika atau mengeksplorasi mekanisme penerbangan yang lebih kompleks seperti rubber power. Tuh. Jadi pada kedua model glider dengan rubber power ini sebenarnya sama-sama terbang. Cara mereka mencapai penerbangan dan desainnya juga pun mereka agak berbeda. Misalnya OLG itu dia lebih ringan dan lebih sederhana. Tergantung pada tekniknya, teknik peluncurannya. Sedangkan rubber glider itu dia menggunakan mekanisme elastis yang memberikan hambatan tambahan, dorongan tambahan. Kalau HLG itu kita buatnya tuh kadang buat perlombaan ataupun kebutuhan untuk belajar dasar aerodinamika. Untuk rubber power glider itu biasanya kita untuk untuk belajar ya, belajar
mekanisme penerbangan yang lebih kompleks kompleks gitu. Nah, sekian dari presentasi saya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas dari saya, mohon maaf. Atau misalnya ada kata-kata yang kurang baik dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.